Bapak mempunyai contoh soal. Kalian bisa ditulis ya soalnya. Ya, Bapak bacakan soalnya. Dua keping logam bermuatan listrik masing-masing plus 2 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom dan plus 3 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom. Terpisah sejauh 3 cm. Berarti ini jarak. Nah, berapakah besar gaya tolak menolak kedua logam tersebut? Coba selesaikan. Tuliskan dulu, diketahui. Apa ulang lagi soalnya? Ya, boleh. Dua keping logam bermuatan listrik masing-masing plus 2 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom dan plus 3 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom terpisah sejauh 3 cm. Berapakah besar gaya tolak menolak kedua logam tersebut? Nanti apa yang ditanyakan? Besar gaya, benar. Coba ketahui dulu. Ya, Q1 sama dengan 2 kali, jangan salah, positif ya. Q2, 3 kali 10 pangkat negatif 9. Terus R berapa? Ya, 3 cm. Jangan lupa diubah ke satuan SI. Cm jadi apa? Meter. Berapa nilainya? 0,03. Ya. K sama dengan 9 kali 10. Ya. Terus apa yang ditanyakan? F. Coba hitung. F sesuai tadi rumusnya masukkan. Ini ada nilainya. Ada yang diketahuinya K, R. Q1, Q2 berarti pakai persamaan yang mana? Ya, yang kakiku ronomeheun itu. Jadi F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Coba kerjakan kamu, Haidir. Ya. Ya, benar. Jadi isinya 6 kali 10 pangkat berapa? Negatif 5 Newton. Ya, benar. Berarti gaya tolak menolaknya seperti itu nilainya. Nah, listrik statis juga ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba, ada yang bisa menyebutkan? Ya, jadi listrik statis yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ada yang terjadi secara alami, ada pula yang buatan. Munculnya apa? Petir. Nah, petir ketika hujan merupakan salah satu bukti keberadaan listrik statis yang muncul secara alami tanpa ada campur tangan manusia secara langsung. Nah, sedangkan listrik statis yang terjadi secara buatan diantaranya listrik yang digunakan dalam proses pengecatan mobil dan pada mesin fotokopi. Kalian juga tahu petir merupakan peristiwa apa? Tahu kan? Jadi petir merupakan peristiwa lepasnya muatan listrik statis yang terjadi secara dramatik dan alamiah. Nah, peristiwa ini akibat dari keluarnya muatan-muatan listrik dari benda. Dalam hal ini adalah awan. Nah, pelepasan listrik statis kadang-kadang terjadi secara perlahan dan tenang, namun sesekali berlangsung cepat disertai percikan cahaya atau suatu bunyi ledakan. Nah, percikan cahaya yang muncul disebut dengan kilat. Nah, jadi kenapa sih bisa terjadi petir? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi petir terjadi akibat adanya dua awan bermuatan listrik sangat besar dan berbeda jenis yang bergerak saling mendekati. Lalu bagaimana
awan dapat memiliki muatan listrik yang sangat besar. Nah, pada awan hitam yang merupakan gumpalan air hujan, berhembus angin yang sangat kencang. Akibatnya, partikel-partikel di dalam awan yang bercampur debu, garam dari lautan, dan lain-lain saling apa? Bertabrakan. Nah, tabrakan ini menyebabkan lepasnya elektron dari partikel-partikel tersebut. Nah, partikel yang kehilangan elektron bermuatan positif dan yang mendapat tambahan elektron bermuatan negatif, akibatnya awan yang memuat partikel tersebut akan menyimpan muatan listrik yang sangat besar. Nah, muatan listrik negatif turun ke bagian dasar awan dan muatan positif naik ke bagian atas. Nah, ketika awan melewati sebuah bangunan, terutama yang tinggi, bagian bawah awan yang merupakan tempat terkumpulnya muatan negatif menginduksi bagian atas bangunan sehingga menyebabkan bagian atas bangunan ini bermuatan positif dan muatan negatif bangunan dipaksa turun ke bagian bawah bangunan. Nah, karena muatan pada kedua benda ini berlainan jenis berdasarkan sifat muatan, maka masing-masing muatan akan saling menarik satu sama lain. Saat itu elektron melompat ke bagian atas bangunan dan menimbulkan kilat dengan energi panas yang sangat besar dan sering kali disertai bunyi menggelegar yang disebut petir. Nah, selain bangunan, benda lain yang ada dan menjulang tinggi di permukaan bumi akan mengalami peristiwa yang sama. Nah, benda yang terinduksi awan hingga menyebabkan timbulnya loncatan bunga api listrik atau kilat biasa disebut sebagai benda yang terkena sambaran petir. Nah, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh sambaran petir, Benjamin Franklin orang pertama yang mengamati bahwa petir tak lain adalah listrik statis, membuat alat yang ditujukan sebagai penangkal petir. Ia mengusulkan untuk menggunakan batang logam runcing yang ditaruh di atas benda yang akan dihindarkan petir. Biasanya benda yang berupa bangunan seperti gedung, alat penangkal petir, terdiri atas batang logam runcing yang disimpan di atap bangunan, lempeng logam tembaga yang tertanam dalam tanah sekitar kedalaman 2 meter, dan kawat penghantar sebagai penghubung batang logam dan lempeng tembaga. Bagian ujung penangkal terbuat dari logam yang merupakan konduktor. Nah, aliran ion positif dari logam yang runcing ini menuju ke awan sehingga dapat mengurangi muatan listrik. Induksi pada atap bangunan dan menetralkan beberapa muatan listrik negatif pada awan. Nah, ini dapat mengurangi kesempatan atap gedung tersambar petir. Nah, jika petir masih menyambar, kawat penghantar pada alat ini menjadi jalan untuk elektron bergerak menuju ke dalam tanah tanpa merusak bangunan. Nah, itu untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari listrik statis yang secara alami yaitu petir. Nah, coba kalian nanti cari tahu mengenai pengecatan mobil dan mesin fotokopi. Ya, bisa. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Sebelumnya coba ulangi lagi apa yang dimaksud listrik statis bersama-sama. Coba satu orang saja. Ya, kamu boleh. Ya, benar. Jadi listrik statis itu
Oke, kalau sudah mengerti dan paham, Bapak ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon kritiknya dari kalian jika Bapak salah, mohon benarkan ya. Terima kasih telah menyimak materi yang telah Bapak sampaikan. Ditutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.